Bincang yang baik. Halo Sobat EH, balik lagi bareng aku Agus. Semoga kalian gak bosen ngeliatin aku terus, gak dengar suara aku terus, dan ya terus ngikutin dari episode ke episode. Gak bosan-bosannya aku mengingatkan kalau semua yang hadir di sini sudah mengikuti protokol kesehatan dan dalam keadaan sehat. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya mudah-mudahan tidak tertular virus corona. Kayak gitu. Terus di episode kali ini aku bakalan ngobrol sama salah satu komunitas yang ada di Bandung tentang salah satu poin beli yang baik, yaitu beli yang perlu. Nah, apa itu komunitasnya dan siapakah yang sudah hadir bareng aku? Ini dia. Halo Kak. Hai, Halo. Agus. Oke, mungkin dikenalin dulu ya Kak ya. Namanya, terus komunitasnya itu apa, terus Kakak sebagai apa gitu di sini. Oke, perkenalin, nama aku Zahra. Aku mewakilkan kelompok seru-seruan. Seru-seruan. Namanya Jelujur, dan kita dia base di Bandung dan Solo. Karena memang founder kita ada di Solo dan ada di Bandung gitu. Yang di Bandung tuh Kakak berarti? Ya, aku. Oh, okay. Dan teman-temanku para genius kreatif fashion. Dan juga di Solo ada Kak Tania. Tania juga bareng-bareng juga punya komunitas juga di Jelujur Solo. Juga tempat seru-seruan buat ngomongin tentang konsumsi fashion kita. Terus sebenarnya tempat berrefleksi diri sih, tentang sebenarnya fashion itu apa, relate nggak sama kehidupan kita, terus gimana coba cara membawa fashion ini lebih meaningful dan lebih valuable gitu. Oke, berarti itu ya kurang lebih si Jelujur ini bergeraknya seperti apa, mungkin kayak gitu ya kayak, atau mungkin background. Oke, jadi backgroundnya gini. Pada suatu hari, yang cerah. Nah, aku sama Tania itu nggak pernah ketemu sama sekali tadinya. Cuman aku suka banget sama personality-nya, betapa thoughtful-nya Mbak Tania ini. Terus deh gitu, kita juga suka sharing secara daring tentang perspektif. Nah, terus aku merasa kayak kita kalau bikin sesuatu barengan seru nih. Walaupun aku nggak pernah ketemu sama Mbak Tania pada awalnya, terus aku ngerasa kayak tone kita mirip gitu. Terus akhirnya kita inisiasi deh bikin Jelujur ini. Maksudnya tadinya tuh cuman kayak konten seru-seruan. Kalau misalnya kita habis baca buku atau baca artikel kan sayang tuh kalau nggak dibagiin. Terus kita bagiin lewat sosial media. Terus ternyata banyak orang yang juga lagi mendalami tentang slow fashion. Terus tentang gimana kita melihat slow fashion secara individu dan juga komunitas, terus ternyata memberikan kontribusi gitu kan. Terus akhirnya kita pertama kali tuh di Solo bikin semacam events namanya Jelujur Festival. Itu isinya kita garage sale sama sorry Kak nih, sebelum ke si festival, karena aku kan baru denger juga gitu slow fashion itu apa, dijelasin dikit aja sih. Nah, kamu kalau lihat tentang festival yang kita bikin waktu itu di Solo tahun lalu, persis banget tahun lalu, akhir tahun lalu, orang juga datang kayak apa sih ini slow fashion, tapi waktu kita present dalam bentuk festival, oh yang gini gitu. Jadi slow fashion yang kita lakukan kan banyaknya bentuk dari slow fashion yang kita lakukan di festival di Solo waktu itu tuh adalah second hand, pre-love shop, pre-love market gitu. Terus kita bikin workshop upcycling tekstil yang udah nggak kepakai tapi masih bagus kualitasnya, jadi produk yang berdaya guna dan bagus dan digemari orang. Dan kolaborasi juga sama pengrajin atau artisan lokal gitu. Terus dari situ orang jadi kayak oh ternyata slow fashion tuh bentuknya hal yang sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Iya nggak sih? Kalau misalnya aku, let's say aku punya definisi yang aku bawa dari translatean buku berat gitu. Oke, slow fashion adalah gimana caranya kita punya konsep atau menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan kita
yang dimana kita itu pakai baju tapi menyadari impact dari lingkungan dari baju itu, dan juga kita menyadari bahwa kita bisa berbuat banyak dari apa yang kita pakai daripada kita nimbun pakaian gitu kan. Itu too hard untuk orang yang baru kenal untuk mencernakan. Jadi kita package di festival Slow Fashion Festival itu. Nah, dari situ kita mulai deh mulai masuk ke gimana sih aplikasinya. Iya kan? Karena kan kadang ada yang lebih praktikal tuh lebih enak lebih enak dikomunikasi daripada teori terus panjang lebar, jadinya bikin ngantuk, bikin bosan gitu ya. Iya, benar. Sedangkan kalau misalnya mungkin apalagi fashion gitu kan, jadi wah cantik nih gitu, walaupun ya mungkin tadi kan ada pengolahan upcycling dari si tekstilnya. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu si target marketnya itu millennials. Well, sebenarnya we were expecting millennials, tapi ternyata waktu kita lihat-lihat, ternyata statistik bilang kalau millennials itu baru sedikit-sedikit yang looking at the cows gitu. Malah banyaknya kayak seumuran yang agak di atas milenial sedikit dan sebagian dari milenial. Although kita emang targetnya milenial karena kan future generation gitu ya nggak sih? Sebagai penerus bangsa. Maksudnya masa depan tuh akan dipegang sama milenial sebenarnya. Tapi ternyata karena saat ini antusiasmenya tuh datang juga banyak dari di luar milenial gitu. Bahkan orang-orang yang berkecimpung lama di dunia sustainable fashion tuh udah banyak, misalnya kayak desainer Bu Nuni, local designer juga, beliau udah konsisten banget sama sustainable fashion. Ternyata tuh kita punya gitu aktor-aktor yang emang udah lama di sustainable fashion. Tapi berarti mungkin dari segi awareness-nya masih belum banyak nih gitu ya untuk nggak tahu sih, aku masih milenial sih. Well, sebenarnya kalau dari awareness aku optimisnya akan tumbuh. Aku nggak bisa bilang belum banyak, tapi it's growing karena mungkin situasinya mendukung ya. Kayak demand dari milenial itu kan mereka pingin kerja yang memanusiakan mereka, ya nggak sih? Iya. Terus banyak juga milenial sih yang punya talent, punya kreativitas. Terus di slow fashion itu kan sebenarnya kita mau meminimalisir impact lingkungan dari konsumsi fashion kita. Ada ruang luas gitu untuk kreativitas, terus untuk kita berkolaborasi, untuk memanfaatkan sesuatu yang udah lama kita lupain, kayak baju-baju orang tua nih atau lungsuran dari kakak ya nggak sih? Selalu itu tuh kayak menurutku si slow fashion ini selalu ada pada zaman dahulu juga udah pernah ada gitu kan. Cuman kita recalling aja packaging di bahasa yang lebih agak fancy gitu kan, slow fashion and sustainable fashion gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia juga udah ada. Kita banyak kayak daripada beli di brand internasional yang besar, kita bikin sendiri juga banyak ya nggak sih? Betul. Terus brand lokal udah mulai banyak sekarang. Maksudnya brand lokal yang kualitasnya bisa menyaingi atau bahkan lebih bagus daripada brand luar negeri itu sekarang udah banyak. Betul, gitu. Apalagi Bandung kan. Menurutku kayak situasi ini tuh mendukung banget untuk lokal kita, karena slow fashion juga bisa dijadikan untuk mendorong ekonomi kreatif, ya nggak sih? Ekonomi kreatifnya tuh dari mana? Dari mulai desain, dari mulai production, bahkan sampai post production dan post consumer. Jadi kalau udah sampai consumer nih, barangnya udah nggak suka, mau diapain? Ini masih ada ruang kreativitas gitu di dunia fashion untuk memanfaatkan sesuatu hasil setelah dipakai gitu loh. Oke. Aku rasa sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku jelaskan definisi kan masih kayak rudet banget nih. Tapi kalau misalnya aku ceritain dan ini bentuk nyatanya itu adalah sebuah festival yang kita itu bisa berkreativitas apa aja sama fashion, asalkan jangan kebuang gitu. Asalkan kita tahu ini kualitasnya bagus gitu kan. It takes time sih untuk orang memikirkan sesuatu produk baju apa yang bagus, yang aku butuh dan lama dipakainya.
dan aku suka itu gitu. Itu butuh waktu, tapi itulah sustainability gitu. Kita Betul. nggak Jadi nggak nyampah terus lah. iya, dan kita nggak buru-buru beli itu gitu Iya. kan. Terus udah gitu habis udah beli kita cuman kayak suka sehari 2 hari, habis itu kita Bosen lagi. Nah, Iya. aku rasa itu butuh kayak proses gitu untuk mencapai ke sana Iya, gitu. iya. Tapi dari penjelasan Kak Zahra tadi berarti sebenarnya untuk slow fashion ini sudah terjadi dan bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia ya. Iya. Yang mungkin betul. karena maksudnya aku ada di momen-momen itu baju tuh lungsuran. Jadi akhirnya kadang bahkan beli baju tuh udah lebaran aja. Exactly, betul banget. Gitu. Iya. Dan itu tidak terjadi pada zaman sekarang. Mungkin dengan mudahnya akses gitu, Betul. dengan Online, sosial media dengan gitu banyaknya kan. promo-promo dan lain-lain tuh. Iya, jadi 11 Oke, berarti Kak kalau misalnya kayak gitu untuk si jelujurnya sendiri nih, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jelujur itu berarti fokus di slow fashion aja. Iya, karena emang sebenarnya sustainability itu tuh gede banget. Kita Oke. bisa ngomongin dari kita dari A sampai Z, dari biosfer yang besar sampai micro scale, mikroskopis Iya. things gitu kan. Nah, kita pengen kayak sebenarnya dari fashion aja banyak yang bisa dieksplor kan. Misalkan kayak workshop, Iya. itu kan sebenarnya fun gitu. Iya. Terus udah kita habis workshop, kita bisa dialog. Iya. Terus misalkan kayak menemukan apa yang kita suka gitu. Itu tuh ternyata bagian dari slow fashion juga waktu aku pikir-pikir lagi ya. Misalnya kayak gimana sih nemuin style yang kita banget. Mungkin kamu nggak akan ngerasain Gus, karena untuk cowok itu relatif gaya itu ya udah gitu aja gitu. Dan kalian menemukan kenyamanan lebih cepat gitu. Kalau cewek tuh iya, kalau menurut aku nih, aku kan pengalaman banget ya, aku cewek ya. Iya. Terus udah gitu aku merasa kayak beli untuk aku pakai baju aja aku selalu merasa kurang gitu, kayak aku pakai baju ini keren gak ya, tapi enggak, aku ganti baju dari kalau bahasa Sundanya mariwe ya. Kenapa aku melakukan itu gitu, padahal itu nggak bagus untuk keuangan aku, nggak bagus untuk lingkungan aku, ya nggak sih? Iya. Itu tuh butuh waktu untuk menemukan sebenarnya aku tuh suka yang warna apa, nyaman di size kayak apa, berarti ukurannya kayak apa khusus gitu. untuk si cewek-cewek ini nih yang ribet milih baju, jadi sebenarnya bisa dikontrol ya Kak ya, selama dia sadar kalau mungkin ya dengan istilahnya dengan pilihan yang banyak, tapi dia nggak tahu kalau misalnya kesukaan dia, ketertarikan dia dalam berpakaian itu kayak gimana tuh ya. Nah, ini dia yang menarik. Sebenarnya kan si fashion ini tuh banyak banget jenisnya. Maksudnya kayak di sustainable fashion itu ada yang upcycle dan kemudian dalam 1 tahun ini setelah aku banyak kayak diskusi dialog sama tim jelujur dan konten kreator, ya ternyata sebagian dari isu masalah fashion ini adalah diri kita sendiri, kayak kita tuh nggak merasa percaya diri, terus insecure gitu loh, terus ngerasa kayak gue kalau belum beli sesuatu gue belum happy gitu loh, kayak retail terapi, tau gak sih kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya datang dari diri kita sendiri kan. Ternyata tuh kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk sustainable, untuk memulai hidup yang lebih sustainable dalam hal fashion. Kita mikirnya kayak oke akan beli brand yang gimana gitu kan. Tapi sebelum kamu beli brand yang baik, ya tahu dulu diri kamu tuh maunya apa. Terus kayak bahkan kalau perempuan tuh spesifik ya Gus, jadi kayak sukanya warna apa, bahannya kayak gimana, betul. Terus keep it up gitu, kayak tanamin di bawah alam sadar kalau kamu tuh cantik pakai itu gitu. Kalau cowok, kalau tanamin di bawah alam bawah sadar kamu tuh keren pakai itu. Karena sekarang adik-adik aku yang udah nggak milenial, maksudnya udah kayak di bawahnya milenial juga mengalami hal yang sama, karena dia kan lagi cari jati diri, betul, kan. Betul. Terus dia kayak aku belanja ini Mbak, aku belanja ini gitu. Kayaknya aku keren kalau pakai ini kayak gitu. Itu tuh wajar sih, aku rasa itu kayak proses.
prosesnya manusia. Cuman yang perlu ditanemin adalah waktu aku eksplorasi diri aku, apa nih impact di dalam kepada lingkungan, apa impact ke dalam diri aku, itu penting banget loh. Kayak misalkan kayak aku semakin beli baju bukannya aku semakin percaya diri dengan apa adanya, dengan apa yang baju yang udah ada di lemari. Iya. Malah jadinya ketika padahal di lemari udah banyak, tapi kayak ngelihat iklan, ngelihat TV, kayaknya bagusan itu sih gitu, kayak kan? Gitu cewek ya. Iya, well sebenarnya aku merasa cowok juga ada ya zaman sekarang ngerasa kayak gitu. Oh iya sih, gitu. karena yang apa sih metroseksual, bener gak sih? Aku nggak tahu tuh kayak term-term gitu. Itu bener, aku bener rasa gak, ini tuh bener kayak ya? ya dalam jangkauan dalam suatu scope ini tuh nggak terjadi hanya di perempuan tapi udah di berbagai gender gitu kan. Dan aku rasa ini tuh impactnya bakalan multiple gitu nantinya ke lingkungan, terus ke diri kita sendiri. Itu sih yang aku rasa kalau misalkan tentang sustainable fashion itu akarnya kamu berbuat baik dulu deh sama diri sendiri, sayangin diri kamu, kayak hargain apa yang udah kamu punya physically gitu. Jadi nggak ngerasa insecure, nggak ngerasa kayak dia nih pakai baju ini bagus, aku mau beli ya baju yang kayak gini, padahal waktu dipakai tuh kok sampai rumah beda sih gitu. Berarti istilahnya bukan ke bajunya tapi ke dirinya. Selama kalau misalnya yang diri sendiri udah ngerasa pede gitu dengan apa yang dia miliki tuh ya udah. Iya. Atau pede ngulang baju-baju yang udah dia beli gitu kayak. Udah di Instagram nih udah beli lagi kan nggak mungkin. Iya. Gitu kan. Ada pengaruhnya nggak sih? Maksudnya aku pengen biar mungkin teman-teman ada yang mengalami keresahan perdebatan yang sama gitu dalam mungkin aduh iya ya baju aku nih banyak banget gitu di lemari yang akhirnya ya maksudnya mondar-mandir kesana kesini untuk akhirnya nyari jati dirinya. Kalau misalnya aku sih sebagai cowok ya itu yang pengen aku tanyain juga nih ke Kak Zahra. Apakah role model itu menjadi salah satu istilahnya apa ya terapi mungkin ya, karena mungkin kalau misalnya aku sendiri aku suka ngelihat Steve Jobs gitu. Steve Jobs kan udah tuh kayak gitu aja bajunya gitu kan kemanapun kayak gitu. Terus aku pun nonton anime gitu, bahkan aku ya punya cita-cita udah pokoknya kayaknya fashion aku tuh udah kayak gitu aja gitu kemana-mana dan jadi selain kayak gitu terus tuh jadi identitas juga. Itu sih kalau misalnya terapi buat aku nih gitu. Itu tuh ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Iya sedikit banyak iya, karena aku yakin banget kita tuh gimana lingkungan kita, termasuk role model itu kan bagian dari kayak gimana kita mencitrakan sesuatu hal yang bagus gitu kan yang bisa kita tiru. Dan benar juga gimana kita melihat orang yang kita jadikan contoh dan kita kagumi. Dan menginternalisasi menginternalisasi apa yang dia tampilkan ke dalam diri kita itu bisa jadi impactful buat kita gitu, baik positif maupun negatif. Jadi pinter-pinter deh kamu cari role model apalagi kalau fashion ya. Kalau di dunia fashion tuh kita kadang punya kayak muse atau misalkan kayak orang yang kita kagumin banget sehingga mempengaruhi hasil karya kita. Kalau misalnya di fashion ya, di fashion dalam artian produsen gitu. Produsen, okay. Kalau dalam artian consumer berarti ya kita beli sesuatu yang dia pakai gitu loh. Misalkan kayak ada influencer ini nih si Mbak S gitu kan, misalkan dia pakai baju gitu, terus aku suka banget kayak dia, terus aku jadi beli barang-barang yang kayaknya pernah ada di Instagram dia gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk mungkin balik lagi sih ya, tumbuhkan si apresiasi diri kali ya. Betul, untuk apresiasi diri dalam artian ya udah kalau misalnya dengan apapun baju yang kamu pakai itu kamu terlihat cantik, kamu terlihat ganteng gitu ya. Iya itu benar. Karena kalau ya juga sih kalau misalnya sekarang ngikutin role model lah, role modelnya doyan belanja ya tetap aja doyan belanja. Iya emang agak susah ya jadi public figure atau sesuatu hal yang dijadikan role model gitu kan. Maksudnya tuh adalah ngebawa efeknya tuh kayak gimana gitu. Iya betul. Mungkin apalagi zaman sekarang nih ya sosial media kan. Gampang viral gitu kan. Betul. Iya itu
saya bukan public figure. Kalau suatu hari Anda gitu, ini terinspirasi dari mana? Dari Nobita bajunya merah mau biru. Nah, iya itu. Dari kecil sampai gede pengen gitu kan. pengen tuh kayak gitu aja gitu. Oke, balik lagi ke jujur nih Kak. Aku pengen nanya, pernah nggak sih ada di momen penolakan gitu dengan konsep yang jelujur usung nih gitu, dari masyarakat ya, dari market atau dari mana gitu? So far, jadi kalau selama ini kita berjalan, kita itu mengadaptasi konsep yang udah banyak disounding di Sustainable Fashion International Forum. Jadi kayak kita itu nge-amplify aja apa yang udah berhasil di luar sana. Kemudian kita adapt sama lingkungan. Kira-kira orang Indonesia tuh nyampe nggak sih kayak gini? Terus misalkan kayak dari festival juga kan, mungkin beda jenisnya festival yang kayak Sustainable Fashion Forum di luar sama di Indonesia. Jadi kita misalnya kayak bisa harus adaptasi. Kalau orang Indonesia tuh suka bazar, atau orang Indonesia tuh suka baju murah. Nah, gimana caranya baju murah tapi kualitasnya bagus, tapi nggak harus produksi baju baru gitu kan? Iya. Makanya dikemas jadi kayak second hand. Sebenarnya kan itu bukan konsep yang baru ya. Kita suka tuh, apalagi anak-anak Bandung tuh suka pada jadi cimol gitu kan. Terus udah gitu, cuman waktu itu belum jadi tren aja gitu. Orang masih kayak malu-malu tapi suka gitu, mau beli itu tapi kalau ketemu teman malu banget gitu. Second hand. Karena itu ada di Indonesia, tapi orang belum banyak melihat sisi bagusnya dari situ gitu sih. Kalau menurutku kayak challenge-nya adalah menurutku adalah yang paling kelihatan tuh gimana mengadaptasi apa yang sukses di luar. Tren itu kan kayak sekarang orang tuh ngeliatnya saat ini lagi tren gak sih? Iya. Tapi kita nggak kepingin itu tuh jadi tren sependek ini gitu. Iya, kita pengennya yang jangka panjang. Iya, dan juga orang jadi paham maksudnya tuh apa sih? Nggak cuman kayak ini yang eco living tuh lagi hits banget kan. Abis itu nanti kalau misalnya eco living gak hits gimana? Kita pengen orang menginternalisasi idenya gitu, value-nya tuh apa gitu. Praktiknya tuh gini, value-nya tuh gini gitu. Mungkin challenge-nya itu sih dalam hal mengkomunikasikan campaign sustainable fashion gitu. Biar nggak cuman ikut-ikutan doang, ikut-ikutan tren apa yang terjadi sekarang. Kayak kemarin tuh maksudnya ya belok dikit nih tentang tren gitu. Banyak banget ketika pandemi datang tren bersepeda. Gitu, kayak semuanya pada beli sepeda yang udah lama di gudang dikeluarin lagi sepeda. Dan anget-angetan ya orang Indonesia tuh musim-musiman. Terus kayaknya sekarang tuh pesepeda di jalan tuh nggak serame dulu. Padahal maksudnya aku sebagai pengguna jalanan juga tuh pada momen itu memang agak terganggu karena dengan mereka yang menurutku kurang tertib gitu. Tapi di sisi lain bagus juga nih karena istilahnya berolahraga. Tapi kok ini pada kemana nih orang-orang yang kemarin rame nih gitu kan? Maksudnya sangat disayangkan gitu. Poinnya itu bagus, bisa bikin sehat kalau misalnya konteksnya sepeda, tapi nggak dilanjutin. Begitupun dengan yang Kak Zahra inginkan tentang sustainable fashion ini. Kurang lebih kayak gitu ya kayak. Iya, itu ide bagus ya. Udah mulai kelihatan ya patternnya ya si sepeda ini ya, yang sampai sold out di mana-mana, bahkan beli dari luar negeri PO gitu kan. Nah, itu emang karakter orang Indonesia banget deh. Gimana sementara kan kita butuh sustainable lifestyle itu nggak jadi pendek gitu kan. Maksudnya nggak jadi, harus pengennya itu jangka panjang. Kita pingin itu jangka panjang, gimana nih strateginya? Jadi aku juga punya punya banyak insight dari orang-orang yang suka aku nonton webinarnya atau kayak talks dan discussionsnya. Rupanya kalau misalkan orang itu berubah itu drastis, dia akan cenderung untuk berhenti di titik yang di suatu titik gitu, karena dia tuh drastically change daripada kalau misalkan kita
berubah gradually gitu Iya, loh. prosesnya, Iya, step by stepnya betul. mungkin ya. Misalnya gini, Dirasain manfaat dan lain sebagainya. misalkan kita mau ubah gaya hidup kita vegan, terus oh ini ada role model gue nih artis lagi plant based gitu. Ya bagusnya kita bertahap daripada kayak oke, besok gue nggak makan daging sama sekali, karena kecenderungan manusia untuk gagal itu lebih cepat kalau kita drastis gitu. Bagusnya Jadi tuh pelan-pelan aja. aja. Misalnya kayak oke, kita kalau gitu nggak meatless day itu misalkan kayak Senin, terus Ya. kemudian jadi 2 hari Senin Selasa gitu loh. Aku pikirin kayak gitu. Nah, ini juga jadi challenge di sustainable fashion, gimana? Apalagi kan kita maunya tuh integrasi antara user atau consumer, terus brand, juga pemangku kebijakan kan. Kayak misalkan kayak Berarti pemerintahan. iya, semacam kayak Kementerian Perdagangan atau Perindustrian, terus Backcraft yang Kementerian Ekonomi Kreatif misalnya gitu, dan Kementerian Ekonomi. Gimana dia itu maintain supaya sustainable fashion ini berjalan dalam waktu yang panjang gitu. Terus gimana brand itu nggak karena lagi hits aja jadi brand-brand besar bilang eco-label ya nggak sih? Padahal sebenarnya tahu nggak sih dia eco-label tuh gimana gitu kan? Betul. Atau misalkan kayak maunya tuh bukan karena lagi hits jadi pemerintah adapt ide sustainable fashion mentah-mentah. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita explore kalau kita pelan-pelan menjajakinya. Misalkan kayak gimana memperbaiki kualitas produk Indonesia, ya kan? Jadi lebih daya tahannya lama, bisa bersaing di market internasional. Mungkin terus dapat dukungan dari pemerintah ya, mungkin bisa untuk pengadaan dan lain sebagainya. Pelatihan. Terus kayak perlindungan pekerja-pekerja fashion, misalkan kayak gimana kesehatannya, kayak gitu. Iya. Berarti ya buat teman-teman yang istilahnya masih beli baju-baju itu bukan terlalu boros sih, maksudnya konsumtif banget lah gitu. Itu tuh borosnya ke uang iya, ke space iya, gitu ya. Dengan memikirkan si sustainable fashion yang tadi Kak Zahra omongin tuh, bahkan masih bisa kok gitu. Baju yang lama-lama itu tuh mungkin, atau enggak mungkin yang second hand tadi kali ya, kayak ini udah nggak kepake tapi masih banyak kok orang-orang yang ngerasa keren, masih ngerasa bagus dengan baju itu. Betul. Daripada ditumpuk-tumpuk gitu ya di lemari sampai jamuran atau akhirnya dibuang kan, kayak sayang banget. Jadi kayaknya ya salah satunya tuh program kali ya second hand. Well, sebenarnya itu tuh kayak kegiatan aja. Sih, Movement ya. Kayak movement si second hand ini bisa mungkin ya teman-teman mulai pikirkan, atau bahkan ya ketika teman-teman udah mulai aware ya lebih baiknya oke deh gitu. Iya. Well, sebenarnya aku ngerasa gini, nggak ada solusi satu untuk semua. Ya. Kayak gimana kita promote sustainable fashion, terus kita promote second hand semua. Karena in a way second hand, aku pernah dalam posisi aku selalu beli second hand. Ya tapi aku belinya setiap bulan. Ya banyak juga nggak sih? Maksudku adalah di second hand pun kita harus pilih-pilih gitu, apa yang sebenarnya kita butuhin dan berapa banyak yang kita butuhkan. Iya nggak sih? Oke, aku butuh jaket gitu untuk naik motor. Terus ntar aku minggu depan ke pasar second hand lagi nih, terus aku beli lagi kan. Itu tuh kayak beranak gitu di dalam lemari, dan sama aja nggak menyelesaikan solusi. Jadi emang bener-bener kayak pemikiran yang matang-matang nih waktu kita mau beli apapun itu bentuknya, ataukah dia lokal, ataukah dia second hand, ataukah dia barang apa sih namanya yang emang kita butuhin banget, terus dia nggak ada lokal dan nggak ada yang nggak ada yang lokal dan nggak ada yang second hand. Itu tuh benar-benar dipikirin gitu. Dan itu jadi kayak menginternalisasi diri aku banget. Aku sampai kayak kadang ngerasa nggak percaya diri kalau aku beli sesuatu tapi aku risetnya sedikit gitu. Sesimpel misalkan kayak aku beli pembersih muka nih, aku lagi happening banget ngebahas tentang pembersih muka.
Karena kan selama ini aku rasa ya banyak gitu di toko Alfamart dan segala macem. Dan gimana caranya aku bisa beli yang aku butuhin aja dan sesuai spesifikasinya yang aku beli. Aku rasa itu banyak aku dapat ilmu itu dari adik-adik aku yang cowok-cowok. Karena mereka detail banget dalam hal sesuatu yang dia mau gitu. Dan itu nggak datang dari diri aku. Jadi kita bisa kayak sharing pengalaman nih tentang selera kali ya. Iya, terus kayak misalnya kayak ini untuk mempermudah aja ya, mempermudah gimana kita bisa dapat apa yang kita butuhin dan sesuai budget kita gitu kan. Dan selain dari lingkungan, misalnya kayak kita nanya-nanya review orang yang kita tahu, kita juga bisa lihat di YouTube. Review dong, misalkan di fashion misalnya mau beli baju atau kosmetik ini gitu, kita bisa cari di YouTube misalnya kayak review apa lipstick apa gitu kan. Kan kita udah dipermudah banget nih. Betul. Sama teknologi zaman sekarang. Dengan semua sarana yang ada gitu saat ini kan sarana informasi itu cepet banget gitu dan ya bisa lewat handphone doang. Betul. Orang tuh kayak misalkan gini, aku mau sih beli yang aku butuh atau misalkan gini, tapi mulai dari mana gitu. Nah, ya kan? Mungkin bisa dari situ kali ya. Iya, maksudnya ya yang tadi Agus bilang tuh udah merepresentasikan apa yang aku sampaikan. Kayak itu sebenarnya mulai dari diri sendiri. Betul. Terus kita harus tahu kayak kebutuhan kita apa. Banyak dari kita tuh yang ditanya, ini dalam hal fashion ya, berapa baju yang kamu butuhin seminggu? Semua orang punya jawaban yang beda-beda kan. Betul. Ya, misalnya kamu Agus butuh ya 7 baju sama 7 celana. Ada orang yang enggak, aku 3 celana aja cukup karena 1 celana aku pakai 2 kali. Tapi kebutuhan orang tuh beda-beda. Betul. Ya kan, kayak aku tuh nggak mungkin nyuci sendiri, harus di laundry, sehingga harus ada kayak cycle gitu, kayak ini baju week pertama, ini baju week kedua. Itu yang perlu disadari sama orang yang hal-hal kayak gitu sih sebenarnya kan sederhana banget ya. Sederhana banget tapi tidak belum banyak orang yang aware sama masalah itu kali ya. Iya benar. Maksudnya ini strategik aja sih, kita kadang lupa mikirin diri kita sendiri gitu kayak kita tuh lupa mikirin pola konsumsi kita, ya nggak sih? Kita lupa mikirin impactnya. Kita lupa gimana sih yang paling smart untuk kita supaya jadi nggak ngerepotin. Karena kan kita ngerasanya kalau misalnya sustainable harus yang penting satu untuk semua gitu kan. Itu kan smart sebenarnya. Tapi usahakan itu juga berdaya guna lama ya kan. Apa sih awet, atau misalkan dia ada kalau rusak bisa di repair. Aku sih seneng kalau misalnya beli barang gini gampang nggak sih diperbaikinya gitu. Misalkan kayak aku mau beli baju nih, tapi baju ini tuh ada baju jenis bahan yang kalau misalnya rusak itu kayak susah diperbaiki gitu. Nah, aku mau minimalisir beli yang kayak gitu. Kalau misalkan bukan karena terpaksa, aku nggak akan beli kayak gitu kan. Atau misalnya kayak barang yang aku udah keceng banget, terus udah gitu lama-lama ternyata nggak sesuai spesifikasi aku gitu. Akhirnya nggak kepake juga. Iya gitu. Itu sayang banget karena apa sih zaman sekarang kan kita lebih milih-milih ya. Uang tuh bakalan diinvestasiin kemana gitu. Betul. Sih. Ya kalau bisa hal-hal yang awet, yang kualitasnya baik, terus yang bisa berkontribusi sama lingkungan juga society, itu bagus banget. Jadi dari pemahaman itu lama-lama nih nanti kalau misalnya kita lihat barang kayak awet ya, terus udah kayak gitu sih, kayak harganya berapa, ya agak pricey sih, cuman kita bisa pakai ini lama gitu. Jadi kita menilai barang tuh bukan dari lucunya aja. Betul. Bisa dia juga gitu. Bisa aku juga cari. Tapi kalau misalnya lucu bonus lah gitu. Tapi maksudnya yaitu dipertimbangkan agar tidak menjadi limbah, tidak menjadi limbah dalam artian yaitu balik lagi gitu tentang si beli yang perlu. Kalau misalnya ya perlu. Nah, tapi kan di rumah juga ada yang sejenis gitu. Keperluannya tuh di mana? Terakhir deh buat teman-teman, buat sobat EH, dari mungkin hal kecil yang bisa teman-teman lakuin deh gitu, yang mau kakak sampaikan biar berkenaan dengan beli yang perlu gitu. Karena kan maksudnya kalau misalnya itu nggak dilakuin ya
istilahnya kalau misalnya dari aku mah demand-nya banyak, ya Iya. produsen mah bikin terus gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dari versi kakak nih tentang beli yang perlu, biar teman-teman mungkin bisa lebih mempertimbangkan. Aku punya beberapa rekomendasi. Yang pertama itu setting diri kamu dan setting boundary kamu. Jadi kayak setting kamu itu sukanya apa yang kayak tadi kita bahas. Terus boundary-nya berapa banyak yang kamu harus punya gitu. Oke. Yang kedua itu adalah punya supporting system. Misalnya gini, kamu pasti punya teman deket kan, atau misalkan punya keluarga yang emang dia tuh kadang karakternya tuh lebih selektif dalam hal sesuatu. Kayak kalau aku adikku atau suamiku gitu, dia paling jago banget ngeluarin kata udah nanti aja. Mungkin kamu akan berubah pikiran minggu depan. Kalau misal kamu gak berubah pikiran minggu depan, kita bisa review ulang seperlu apa gitu. Kita butuh punya orang-orang kayak gitu. Jadi perbanyak deh teman-teman yang agak-agak picky gitu kan. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya kamu ngelihat sesuatu brand yang atau produk yang menurut kamu tuh kayaknya kamu bakal perlu, jangan impulsif, kamu save aja dulu. Kan sekarang di sosial media kita ada kayak favorite atau wishlist atau kalau di Instagram tuh kayak save post gitu. Kita bisa bikin folder-folder yang kira-kira I will get back deh nih barang itu, tapi nanti dulu kita save dulu. Itu bikin kita nggak kayak FOMO. Tau nggak sih FOMO yang fear of missing out? Jadi aku tuh takut banget ini barang habis gitu. Lagi sale gitu kan. Itu tuh untuk mengurangi kecemasan kalau nggak beli barang itu. Aku jadi cemas gitu. Terus udah gitu adalah yang selanjutnya pikirin setelah kamu mau pakai itu berapa lembaran kamu pakai, dan kalau udah nggak mau pakai digimanain. Orang tuh kadang suka automatically, ya aku bisa lah kasih adik aku, atau aku bisa lah kasih ibu aku gitu. Ibu kamu sama adik kamu punya selera yang sama nggak gitu kan? Aku salah satu orang yang mengalami penderitaan karena lungsuran. Maksudnya tuh kayak ini pakai, iya belum pernah tante pakai, buat kamu deh, cocok banget buat kamu. Nggak diterima nggak enak ya nggak sih? Diterima tapi warnanya bukan aku banget gitu. Itu kadang pemberian kita tuh jadi derita untuk orang lain, tapi kita nggak pernah mikirin itu gitu. Nah, ada baiknya waktu kita mau beli sesuatu, pikirin akhir dari kehidupan barang itu gimana. Kadang kita ngerasa kayak, oh aku punya solusinya. Pikir lagi si solusi itu bener jadi solusi apa jadi masalah untuk orang lain gitu loh. Itu aja sih yang kalau menurutku penting banget untuk jadi awal-awal kayak starter gitu, kit untuk beli yang baik. Gitu. Terus ya istilahnya apa ya? Tadi banyak banget hal-hal yang disinggung dikit-dikit tentang si Julujur ini. Buat teman-teman kalau misalnya pengen lebih tahu banyak tentang Julujur, bisa ada apa Kak? Mungkin ada yang mau dipromoin sosmed atau website atau apapun? Ya kita punya website julujur.net. Terus di Instagram juga ada @julujur. Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Atau kalau misalnya kamu punya pengalaman tentang betapa strugglingnya kamu tentang memulai sustainable fashion, kita bisa sharing. Aku rasa kayak awal dari aku sharing, aku merasa awal dari aku mendirikan platform ini tuh aku rasa adalah karena keresahan gitu. Either keresahan karena lingkungan atau keresahan insecurity yang sebenarnya punya impact ke lingkungan gitu loh. Jadi isi konten kita tuh sebenarnya keresahan. Cuman kita bisa menginformasikan ke orang-orang kalau jangan resah. Kita punya solusi kok, dan ini fun banget untuk dilakukan gitu. Penutupan terakhir deh dari aku buat si perbincangannya, ya mungkin nggak tahu sih ini jahat atau enggak, tapi maksudnya kan di rumah kalian masing-masing pasti ada cermin. Coba deh sempetin waktu untuk diam di depan cermin dan apresiasi diri kalian sendiri gitu. Dan itu mungkin bisa ngebantu kalau misalnya kalian peduli dengan tentang limbah-limbah fashion ini gitu. Dan ya kalau misalnya kalian mulai aware sama itu,
ya diobrolkan gitu, diobrolin gitu, di-share ke teman-teman gitu tentang kalau untuk membeli sesuatu tuh ya dipikirkan matang-matang seperti yang tadi udah dibahas sama Kak Zahra juga gitu. Dipikirin lifetime-nya dan lain sebagainya. Kalau lebih kayak gitu ya Kak ya. Ya, Mudah-mudahan makasih banyak bisa ya. makin banyak lagi orang-orang yang istilahnya apa ya? Ya membeli sesuatu tuh nggak asal beli aja gitu. Iya, Oke. iya betul. Terus Kak, sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak udah Iya, sama-sama ya, Gus dan datang teman-teman ke EH. bincang yang baik, EH udah Indonesia. ngobrol-ngobrol, udah share. Terus sebelum ditutup, jadi ini ada jargonnya Kak. Apa nih? Kok aku nggak dikasih tahu dari awal? Kan biar jadi surprise. Apa? Gitu. Nanti jargonnya itu nanti tim juga ikutan kok yang di Oke, belakang itu, apa? Kak. Jadi Seru nih. jargonnya itu nanti aku bilang Earth Hour Bandung. Yuk. Terus tangannya kayak gini sambil bilang ini aksiku, Oke. connect to earth, raise your voice for nature. Udah gitu aja sih. Oke. Earth Hour Bandung. Ini aksiku, connect to earth, raise your voice for nature. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih banyak Kak Zahra. Sama-sama ya Gus dan kawan-kawan DKK. Iya, mudah-mudahan ya nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi sama Earth Hour Iya, atau amin. mungkin Waktu itu kan tahun lalu mau ada ya nggak sih? Oh ya, Yang kita betul. bahas dulu biar lebih Oh iya, seru. iya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin si episode kali ini. Mudah-mudahan kalian gak bosan, dan ini pun ada di Spotify-nya. Jangan lupa juga nanti dicek Spotify-nya dan linknya ada di bawah. Terima kasih. Aku Agus. Terima kasih Sobat EH udah dengerin episode ini sampai selesai. Kamu bisa klik video lain yang ada di layar atau link yang ada di deskripsi agar kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Oke.